Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Nurabidah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam perkembangannya, pendapat dan peserta didik dapat berubah karena interaksi dan saling berpengaruh antar sesama peserta didik maupun dengan proses sosialisasi. Dengan mempelajari perkembangan hubungan sosial diharapkan dapat memahami pengertian dan proses sosialisasi peserta didik. Perkembangan adalah salah satu proses yang harus dialami oleh setiap peserta didik dalam naungan lembaga formal maupun non-formal. Tanpa sebuah perkembangan peserta didik, maka perkembangan suatu negara tidak akan pernah berjalan dengan lancar. Untuk itu, sebagai tenaga pendidik harus mengetahui konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar dari perkembangan belajar peserta didik untuk memudahkan proses belajar mengajar. Berikut beberapa konsep perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya kemunculan sifat-sifat baru yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Sedangkan menurut Santrok Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Prinsip perkembangan peserta didik antara lain sebagai berikut juga dapat disebutkan. Nomor 1, perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Manusia akan berkembang, berubah, dan dipengaruhi terus oleh pengalaman sepanjang hayatnya, baik dalam aspek fisik maupun dalam aspek psikis dan sosialnya. Perkembangan ini terjadi dalam proses yang tidak berakhir ditandai dengan tercapainya kematangan fisik. Perkembangan sendiri adalah proses yang berkesinambungan mulai dari kelahiran berlanjut ke masa dewasa sampai usia tua. Misalnya, saat usia dini yang ketika baru lahir nampak seperti makhluk yang tidak berdaya yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, makan, bahkan menangis. Ketika sudah sekolah, anak-anak pun mengalami kemajuan dari pengendalian diri yang sederhana sampai ke suatu kemampuan untuk memulai suatu kegiatan serta melakukannya. Selama di sekolah dasar, anak-anak belajar kemampuan untuk dihargai masyarakat. Dan masa remaja, masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, serta masa dewasa seorang mengikat diri pada suatu pekerjaan. Dan banyak yang menikah yang merupakan masa yang paling produktif. Dan masa tua terjadi penurunan kekuatan fisik, membatasi kegiatan orang yang lebih tua, penyakit yang melemahkan, dapat membuat orang yang merasa tak berdaya. 2. Setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Dalam prinsip ini, tidak semua anak yang sama usianya mempunyai perkembangan yang sama. Karena anak bersifat individual yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perolehan perkembangan bervariasi untuk setiap anak, termasuk untuk keberfungsian semua aspek perkembangan dalam diri anak. Karena setiap anak memiliki tingkat penguasaan yang bervariasi.
Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, dan lain sebagainya. Dan semua itu ditentukan oleh faktor bawaan dan pengaruh belajar yang dimiliki anak. Serta dalam menumbuhkan kualitas peserta didik yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Mengenali di sini diartikan seperti mengenal psikolog anak, bagaimana pribadi si anak, dan bagaimana cara menghadapi watak atau karakteristik anak yang berbeda-beda. Dengan mengenali karakter si anak, maka pendidik akan lebih mudah dalam menyampaikan materi ajar pada si anak. Sehingga anak akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Setiap anak adalah sebuah pribadi unik dengan pola dan waktu pertumbuhan bersifat individual. Sebagaimana halnya untuk kepribadian, temperamen, gaya belajar, latar belakang, dan pengalaman keluarga. Semua anak memiliki kelebihan, kebutuhan, dan minat masing-masing. Sejumlah anak mungkin memiliki kebutuhan belajar dan perkembangan yang khusus. Pemahaman tentang keragaman yang luas bahkan pada anak-anak usia yang sama hendaknya mengantarkan pada kesadaran bahwa usia anak hanyalah sebuah gambaran kasar untuk kemasakan perkembangan. Dengan adanya konsep-konsep dan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, pembaca diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik serta memberi wawasan yang lebih dalam mengenal karakteristik peserta didik dan mampu mengaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Dan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. 2. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan pikiran suatu individu yang disebabkan oleh pengalaman. 3. Peserta didik adalah semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur baik prosedur formal maupun non-formal. Dan sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.